Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nirwana dari Prodi Teknologi Informasi 02 MPM 2204190068. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi autopsi. Aplikasi autopsi adalah aplikasi forensik digital open score yang dikembangkan oleh Cellkit Labs, dirancang untuk menyelidiki dan menganalisis bukti digital dari perangkat penyimpanan seperti hard drive, flash disk, dan kartu memori. Digunakan oleh penegak hukum profesional, keamanan siber, dan investigasi internal perusahaan. Adapun di sini fitur analisis forensik yang pertama adalah multi user case, yaitu kalau kolaborasi antara penyelidik dalam satu kasus besar. Yang kedua, timeline analisis, yaitu visualisasi aktivitas sistem berdasarkan waktu. Yang ketiga, keyword search, yaitu pencarian teks dan pola ekspresi reguler dalam file. Yang keempat, web artifacts, yaitu ekstraksi histori dan cache dari browser populer. Yang keempat, registrasi analisis. Analisis registrasi adalah Windows untuk mendeteksi perangkat USB dari dokumen terbaru. Yang kelima, LNK file analysis, yaitu identifikasi score dan file yang pernah diakses. Yang keenam, email analysis, parsing email dalam format mbox seperti Thunderbird. Yang keenam, EXIF metadata, yaitu ekstraksi informasi lokasi dan kamera dari file JPEG. Selanjutnya ada manajemen dan klarifikasi file. Di sini saya akan menjelaskan pertama, file type sorting, yaitu pengelompokan file berdasarkan jenis atau gambar dokumen dan lain-lain. Yang kedua, file carving, yaitu pemulihan file yang terhapus dari ruang kosong disk. Yang ketiga, hash set filtering, yaitu penyaringan file berdasarkan hash. Yang keempat ada interesting files module, menandai file mencurigakan berdasarkan nama dan lokasi. Yang kelima ada Unicode steering extraction, yaitu ekstraksi steering dari file yang tidak dikenal sebagai bahasa. Ini berupa contoh gambar autopsi logo aplikasi autopsi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian flash disk. Flash disk atau yang dikenal sebagai USB flash drive adalah media penyimpanan eksternal yang valid. Artinya data tetap tersimpan meskipun tidak mendapat daya listrik. Flash disk pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 dan terus berkembang hingga kini mampu menyimpan data hingga terabyte. Selanjutnya, fungsi utama flash disk yaitu untuk menyimpan data, dokumen, gambar, video, musik. Yang kedua, transfer data antara komputer, laptop, atau perangkat mobile. Yang ketiga ada backup data sebagai cadangan file. Yang keempat, buat tablet drive, yaitu instalasi sistem operasi seperti Windows atau Linux. Yang kelima ada media multimedia, memutar musik atau video langsung di perangkat tertentu. Yang keenam ada keamanan data, beberapa model dilengkapi enkripsi dan proteksi sandi. Yang selanjutnya adapun cara kerja flash disk, yang pertama adalah menggunakan zip memory files untuk menyimpan data dalam bentuk biner. Yang kedua, data ditransfer melalui konektor USB ke perangkat. Yang ketiga, tidak memiliki komponen mekanik sehingga lebih tahan guncangan dan getaran. Di sini adapun sebuah gambar flash disk. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman saya Ahmad Rifai Pardede. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari jurusan Teknologi Informasi semester 6 dengan NPM 2204
190091 akan memberikan pembelajaran atau tutorial mengenai digital forensik menggunakan autopsi, yang dimana saya akan memberikan penggunaan file yang dimana file ini dihapus, dan kita akan mengembalikan file yang dihapus menggunakan digital forensik menggunakan aplikasi autopsi. Tidak banyak bicara, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita melihat flash disknya dulu, dan mempunyai dua file Word dan PPT. Dan kita akan membuka aplikasi autopsinya, yang dimana gambarnya seperti ini, open accessibility face, dan tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menghapus data yang ada di flash disk. Kita hapus. Oke, terhapus. Cara mengembalikannya kita akan lihat seperti tutorial ini. Pertama, new case, kita buat namanya case 1. Bebas mau namanya apa, yang penting ada. Dan kita akan mencari local disk C. Kita buat di dokumen saja. Oke, ini dia user reply OneDrive dokumen case 1. Oke, next. Di sini dia menampilkan yang dimana opsional informasi, yang dimana kalau ada instansi yang kehilangan kita bisa mengisi nama, nomor, email, dan file apa yang hilang. Karena kita pribadi, kita buat saja nomornya nomor 1. Finish. Oke, kita tunggu. Tampilannya seperti ini. Dia memberikan select hostnya, dan ada 5 macam select host. Langsung kita scan saja. Karena kita tadi menghapus filenya di local disk C dan flash disk, maka kita akan local disk. Sepertinya banyak macam-macam opsi-opsi, yang dimana ini untuk kehilangan file kita bisa pilih analog space image file. Karena kita tadi menghapus file, maka kita akan checklist local disk C. Next. Sini dia memberikan dimana kita tadi menghapus filenya. Karena kita menghapus filenya dari flash disk, maka kita cari flash disk, dan ini dia. Oke, checklist. Next. Sini dia menampilkan yang mana banyak atau fitur-fitur yang dimana seperti kehilangan email, file type identification, banyak dan masih banyak. Kita checklist saja semua. Next. Kita tunggu prosesnya. Oke, finish. Dan ini dia file yang kita hapus, delete files.
ada 2. Ini dia dokumennya, ada HTML, doc, docs, dan ini dia untuk image-nya. Untuk video pun ada. Ini dia tipe filenya, ada tipe meme, ada expansion, ini dia banyak sekali file-file yang lama dihapus ya, nomor-nomornya, file-filenya. Ini dia banyak sekali file-file yang dihapus. Nah, seperti ini PPT yang tadi kita hapus, dan ini dia ada fileku mat doc. Ini bisa kita kembalikan ke file local disk, flash disknya. Masih banyak sekali, ini ada 490 file yang dihapus di flash disk ini, dan kita bisa backup atau kembalikan lagi. Karena kita tadi cuman menghapus ada 2 file, kita buat salah satunya saja, yang dimana ini dia ada ppt. Ini dia filenya di bawah. Sorry karena penglihatan saya dihalangi HP. Kita lihat filenya. Ini dia PPT-nya itu mengenai siswa yang dibuat oleh namanya Ajis. Untuk file foto kita lihat dulu apakah ada. Ternyata tidak ada file foto. Banyak sekali file-file yang dihapus di flash di sini. Ini dia file yang kita hapus yang tadi 2, ada file saya dan Najdex. Kita akan backup. Kita ekstrak filenya dan kita buat nama filenya di data yang tadi flash disk. Oke. Save. Oke. Dan sudah kembali di backup, dan kita cek di flash disk. Buka file. Dan ini dia, dan kembali. Filenya sudah dapat dipulihkan lagi. Karena tadi 2 filenya, kita kembalikan satu lagi. Kita buka otopsinya, kita ekstrak, kita buat di sini lagi. Oke, kita cek di apa dan kembali lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati
Pemirsa, saya pribadi memohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Dengan tutorial ini mungkin banyak pelajaran yang masih banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.